Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pujaniverse, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, di video kali ini saya akan masih membahas seputar penerimaan CPNS di 2021. Itu saya akan memberikan beberapa tips dan trik agar teman-teman bisa mendapatkan peringkat 1 atau ranking 1 dalam tes SKD nanti ya. Jadi silahkan teman-teman simak sampai selesai. Oke, kita ke tips yang pertama, yaitu usahakan teman-teman menjawab semua soal yang ada. Nah, jadi untuk tips yang pertama ini sebisa mungkin teman-teman bisa menjawab semua soal yang ada, yaitu yang berjumlah 110 soal. Nah, dalam sistem penskoran pada CPNS 2021 yaitu tidak ada nilai minus jika kita menjawab soal yang salah. Jadi sistemnya itu teman-teman, jika menjawab soal bernilai benar akan mendapatkan skor 5 ataupun salah akan mendapatkan skor 0. Contohnya pada kompetensi TIU, tes intelijensi umum, itu jika teman-teman menjawab benar dan tepat maka teman-teman mendapatkan skor 5. Jika salah akan mendapatkan 0, tidak ada nilai minus ya. Kemudian untuk di kompetensi TWK, yaitu jika teman-teman menjawabnya benar akan mendapatkan skor 5 dan jika menjawab salah akan mendapatkan skor 0, bukan minus. Kemudian untuk di kompetensi TKP yaitu berbeda dengan TWK ataupun TIU. Untuk skor di TKP itu rentangnya antara 1 sampai 5. Jika jawabannya paling tepat akan mendapatkan skor 5, kemudian jika kurang jawabannya atau kurang tepat akan turun dari 4 sampai ke skor 1. Jadi untuk tips yang pertama ini usahakan teman-teman semua menjawabnya. Jangan mengkosongkan jawaban. Oke, kita ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua itu mengerjakan soal yang mudah. Nah, dalam menghadapi soal ujian SKD itu kita tidak hanya melawan soal yang ada di depan laptop atau komputer, tapi teman-teman juga akan melawan yang namanya waktu. Waktu dalam pengerjaan ujian itu berkisar antara 100 menit. Jadi teman-teman sebisa mungkin memanfaatkan waktu dengan baik. Tipsnya itu teman-teman jangan fokus ke salah satu nomor saja. Jika dianggap sulit, teman-teman bisa melanjutnya ke nomor lain atau pindah ke nomor yang lebih mudah atau yang lebih gampang dirasa. Dan jika ada waktu nanti setelah selesai semua, teman-teman bisa mengeceknya kembali. Tipsnya juga teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang kompetensi mana yang merasa dianggap mudah, kemudian itu dikerjakan lebih awal. Ya, misalnya seperti teman-teman memiliki kemampuan penghafalan yang baik, jadi teman-teman bisa mengerjakan yang lebih utama yaitu TWK. Ya, tips yang ketiga yaitu introspeksi diri. Nah, untuk tips ini sangat bermanfaat karena bisa mengukur sejauh bagaimana kemampuan kita pada suatu kompetensi. Misalnya teman-teman kurang di TIU, berarti teman-teman bisa memperdalam hitungan-hitungan kita. Sebaliknya, jika teman-teman kurang pada kompetensi TWK, berarti teman-teman harus memperdalam hafalan kita ya, seperti hafalan undang-undang Pancasila dan yang lainnya. Jadi kuncinya itu teman-teman sebisa mungkin sering-sering berlatih soal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan kita pada suatu kompetensi. Oke, sekarang tips yang keempat itu belajar membaca cepat. Nah, sebagian peserta dalam ujian SKD kebanyakan kehabisan waktu. Kenapa? Karena kebanyakan soal dalam ujian SKD itu soalnya agak panjang-panjang ya. Contohnya seperti di TWK itu kebanyakan ada teksnya. Kemudian di soal TKP juga kebanyakan pernyataannya panjang-panjang. Jadi tipsnya itu usahakan teman-teman mempunyai strategi atau teknik dalam menjawab soal yang panjang. Ya, salah satu tekniknya itu bisa teman-teman belajar cara membaca cepat. Oke, kita ke tips yang kelima, yaitu menandai soal di kertas.
Nah, saat teman-teman dalam proses menjawab soal SKD ini, jangan lupa teman-teman menandai di kertas kecil soal yang dianggap merasa jawabannya itu masih ragu-ragu. Ya, misalnya seperti teman-teman menjawab soal nomor 3, namun teman-teman masih ragu jawabannya antara option A atau option B. Jadi kuncinya itu teman-teman tinggal mencatatnya di kertas kecil. Kenapa? Karena kita juga berperan tadi melawan waktu. Jadi jika nanti teman-teman masih ada kesempatan, teman-teman tinggal mencari atau melihat di kertas kecil soal mana yang tadi jawabannya dianggap ragu-ragu. Kemudian kita kembali ke nomor yang 3 tadi, mengecek yang mana dianggap memang betul antara A atau B. Nah, untuk kertas kecilnya itu nanti akan dibagikan sama panitia sebelum kita masuk ke tempat atau ruangan ujian. Sekarang untuk tips yang keenam, yaitu ikut simulasi. Nah, fungsi lain dari ikut simulasi itu agar teman-teman bisa tahu apa saja sih fungsi ataupun fitur-fitur yang ada dalam aplikasi chat tersebut. Jadi jika saat hari H ujian teman-teman sudah tidak kebingungan lagi bagaimana bagaimana juga caranya untuk login ke aplikasi chat tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman sering-sering ikut simulasi aplikasi chat tersebut. Nah, salah satu contohnya yang biasa terjadi yaitu banyak peserta atau pada saat menyelesaikan ujian yang muncul skornya situ jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena dia lupa menyimpan jawabannya. Dia tidak tahu bagaimana cara menyimpan jawabannya yang betul. Sekarang untuk tips yang terakhir atau tips yang ketujuh itu minta doa kepada keluarga dan jangan lupa untuk ibadah, ya, seperti ibadah sedekah. Nah, yang tak kalah pentingnya dari semua tips yang ada, dari seluruh tips 1 sampai 6 yang tak kalah pentingnya itu minta doa restu kepada keluarga, terkhususnya kepada kedua orang tua kita, supaya tesnya nanti dilancarkan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Yang tak kalah penting itu teman-teman juga mulai dari sekarang perbanyak ibadah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak bersedekah ke orang lain. Teman-teman, itulah beberapa tadi tips dan trik untuk mendapatkan ranking 1 dalam menjawab soal SKD. Beberapa tips yang tadi itu saya praktikkan sendiri dan hasilnya alhamdulillah saya sekarang sudah lulus. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.